Pernahkah Anda membayangkan hidup dengan kondisi medis yang begitu langka dan mengerikan, hingga membuat Anda dijuluki manusia pohan? Inilah kisah nyata Dede Koswara, seorang pria asal Indonesia yang mengalami penderitaan luar biasa akibat infeksi virus HPV Human Papillomavirus yang menyebabkan pertumbuhan kutil tak terkendali di seluruh tubuhnya. Dede Koswara lahir sebagai anak yang normal dan sehat di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Namun, takdir berkata lain ketika ia menginjak usia remaja. Pada usia 15 tahun, Dede mulai merasakan gejala aneh pada tubuhnya. Awalnya, hanya muncul kutil kecil di tangan dan kakinya. Ia dan keluarganya tidak terlalu khawatir, menganggap itu hanya masalah kulit biasa yang akan sembuh dengan sendirinya. Sayangnya, kutil-kutil itu tidak kunjung hilang. Sebaliknya, mereka tumbuh semakin besar dan menyebar ke seluruh tubuhnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam waktu singkat, kulit Dede dipenuhi oleh tonjolan-tonjolan keras yang menyerupai akar dan kulit kayu pohon. Kondisi ini tidak hanya mengubah penampilan fisiknya secara drastis, tetapi juga membawa penderitaan yang tak terbayangkan. Bayangkan, betapa sulitnya menjalani hidup dengan tubuh yang dipenuhi kutil berukuran besar. Dede kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari yang paling sederhana sekalipun. Makan, minum, bahkan bergerak menjadi tantangan besar baginya. Kutil-kutil itu juga menyebabkan rasa sakit dan gatal yang terus-menerus membuatnya sulit untuk beristirahat atau tidur dengan nyenyak. Namun, penderitaan Dede tidak hanya bersifat fisik. Kondisinya yang tidak biasa membuatnya menjadi bahan tontonan dan gosip di lingkungannya. Banyak orang yang takut dan jijik melihatnya. Bahkan, ada yang menganggapnya terkena kutukan. Akibatnya, Dede terisolasi dari masyarakat, kehilangan pekerjaan, dan bahkan ditinggalkan oleh istrinya. Ia terpaksa tinggal di rumah orang tuanya, bergantung sepenuhnya pada perawatan keluarga. Kisah Dede mulai menarik perhatian media lokal dan internasional. Gambar dan videonya tersebar luas di internet, memicu rasa ingin tahu dan simpati dari berbagai pihak. Para ahli medis dari berbagai negara mulai tertarik untuk meneliti kasusnya yang sangat langka. Mereka ingin memahami penyebab di balik kondisi Dede dan mencari cara untuk mengobatinya. Setelah berbagai pemeriksaan, tim dokter akhirnya menemukan bahwa kondisi Dede disebabkan oleh infeksi virus HPV yang sangat agresif. Virus ini, yang biasanya hanya menyebabkan kutil biasa pada kebanyakan orang, bereaksi secara ekstrem pada tubuh Dede karena ia memiliki defisiensi sistem kekebalan tubuh yang langka. Akibatnya, virus HPV dapat berkembang biak tanpa kendali, menghasilkan pertumbuhan kutil yang masif. Penemuan ini membuka harapan baru bagi Dede dan keluarganya. Tim dokter internasional dan lokal bekerja sama untuk merencanakan serangkaian operasi yang bertujuan mengangkat kutil-kutil tersebut. Operasi pertama dilakukan pada tahun 2008 dan berhasil mengangkat sekitar 6 kg kutil dari tubuh Dede. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Dede bisa melihat kembali jari-jari tangannya dan merasakan sentuhan tanpa penghalang kutil. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Meskipun operasi berhasil mengangkat sebagian besar kutil, penyakit Dede ternyata sangat resistan terhadap pengobatan. Dalam waktu singkat, kutil-kutil itu mulai tumbuh kembali. Tim dokter harus melakukan operasi berulang kali untuk mengendalikan pertumbuhan kutil, sambil terus mencari solusi jangka panjang yang lebih efektif. Perjuangan Dede melawan penyakitnya menjadi sorotan media global. Kisahnya menyentuh hati banyak orang dan memicu diskusi tentang penyakit langka dan pentingnya penelitian medis. Banyak pihak tergerak untuk membantu, baik secara finansial maupun dukungan moral. Dede, yang tadinya merasa terkucil dan putus asa, kini merasakan dukungan dan perhatian dari seluruh dunia. Meskipun menghadapi tantangan berat, Dede tetap mempertahankan semangatnya. Ia belajar untuk menerima kondisinya dan fokus pada hal-hal positif dalam hidupnya. Dede sering berbagi kisahnya untuk menginspirasi orang lain yang juga berjuang melawan penyakit langka. Ia menjadi simbol kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan hidup yang luar biasa. Sayangnya, meskipun telah menjalani berbagai pengobatan dan operasi, kondisi Dede tidak kunjung membaik secara permanen. Kutil-kutil itu selalu kembali tumbuh, membuat tim medis frustrasi
dalam upaya mereka menemukan solusi jangka panjang. Setiap kali ada kemajuan, selalu diikuti dengan kemunduran yang mengecewakan. Perjuangan Dede melawan penyakitnya berakhir pada tahun 2016 ketika ia meninggal dunia di usia 42 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga dan kerabatnya, tetapi juga bagi banyak orang di seluruh dunia yang telah mengikuti kisahnya. Dede meninggalkan warisan berupa kesadaran akan pentingnya penelitian medis untuk penyakit langka dan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan. Kisah Dede Koswara membuka mata dunia akan realitas penderita penyakit langka. Ia menunjukkan bahwa di balik kondisi fisik yang mengerikan, terdapat seorang manusia dengan harapan, mimpi, dan keinginan untuk hidup normal seperti yang lain. Perjuangannya menjadi pengingat akan pentingnya empati dan dukungan masyarakat terhadap mereka yang menghadapi tantangan kesehatan yang berat. Lebih dari sekadar kasus medis yang langka, kisah Dede adalah tentang ketabahan manusia dalam menghadapi cobaan. Ia membuktikan bahwa meskipun tubuh bisa dilemahkan oleh penyakit, semangat manusia bisa tetap kuat dan tak terkalahkan. Dede mungkin telah pergi, tetapi inspirasinya tetap hidup, mendorong kita untuk lebih peduli pada sesama dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Kasus Dede juga menjadi cambuk bagi dunia medis untuk terus melakukan penelitian dan inovasi. Meskipun upaya untuk menyembuhkan Dede tidak sepenuhnya berhasil, pengetahuan yang diperoleh dari kasusnya telah membuka jalan bagi pemahaman yang lebih baik tentang penyakit langka dan cara menanganinya. Hal ini memberikan harapan bagi penderita penyakit langka lainnya di masa depan. Akhirnya, kisah manusia pohon ini mengajarkan kita tentang kekuatan harapan dan pentingnya dukungan komunitas. Meskipun menghadapi stigma dan isolasi sosial, Dede menemukan kekuatan dari dukungan keluarga dan simpati dari orang-orang di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa empati dan kebaikan hati manusia bisa melampaui batas-batas fisik dan geografis. Saat kita mengingat Dede Koswara, mari kita juga mengingat pelajaran berharga dari kisahnya, bahwa setiap kehidupan, tidak peduli seberapa sulit atau berbeda, memiliki nilai dan martabat, bahwa kita sebagai masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mendukung mereka yang kurang beruntung, dan bahwa dalam menghadapi tantangan terberat sekalipun, semangat manusia memiliki kekuatan untuk bertahan dan menginspirasi. Semoga kisah Dede terus menginspirasi kita untuk menjadi lebih peka terhadap penderitaan orang lain, lebih aktif dalam mendukung penelitian medis, dan lebih berani dalam menghadapi tantangan hidup kita sendiri. Karena pada akhirnya, warisan terbesar yang ditinggalkan Dede bukanlah cerita tentang penyakitnya yang langka, melainkan tentang keberanian dan ketabahan manusia dalam menghadapi cobaan hidup yang paling berat sekalipun.